Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian jinayah dan jarima. Jinayah secara bahasa berarti dosa atau kesalahan. Dalam hukum Islam, jinayah adalah segala perbuatan yang dilarang syariat Islam, baik yang berkaitan dengan jiwa, pembunuhan, penganiayaan, harta, pencurian, perampokan, maupun kehormatan zina atau qazaf. Sementara jarima sinonim dari jinayah, yaitu tindak pidana dalam hukum Islam. Jarima adalah perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman ukubah. Jadi jinayah dan jarima sering dipakai secara bergantian. Kemudian ada pun juga unsur dari jarima, yaitu suatu perbuatan bisa disebut jarima jika memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, unsur formil, yaitu adanya larangan atau perintah syariat. Misalnya, janganlah kamu membunuh dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan yang kedua, unsur material, yaitu adanya perbuatan yang nyata melanggar, contoh membunuh, mencuri, dan berzina. Dan yang ketiga, unsur moral, adanya kesengajaan atau niat dari pelaku kalau dilakukan tanpa sadar. Misalnya orang gila, maka tidak termasuk jarima. Adapun juga rukun jarima. Rukun adalah syarat yang harus ada agar suatu perbuatan bisa dihukum sebagai jarima. Yang pertama, perbuatan fi'il, tindakan yang jelas melanggar syariat. Dan yang kedua, pelaku fa'il, orang yang melakukannya syaratnya berakal dan balik. Yang ketiga, larangan syara atau nash, adanya dalil dari Al-Quran atau hadis yang melarang perbuatan itu. Dan yang terakhir, ukubah atau sanksi, adanya ketetapan hukuman dari syariat, misalnya hudud, rajam, potong tangan, kisyat, dan atau takzir. Kemudian hubungan jarima dengan larangan. Jarima tidak mungkin ada tanpa adanya larangan syariat. Larangan adalah dasar hukum, sedangkan jarima adalah pelanggarannya. Contoh, Allah melarang mencuri. Kalau larangan itu dilanggar, terjadilah jarima atau pencurian. Jadi, larangan melahirkan kategori jarima dan dari jarima itu ditetapkan sanksinya. Yang terakhir, kesimpulannya, jinayah atau jarima adalah tindak pidana menurut hukum Islam. Suatu perbuatan bisa disebut jarima jika ada unsur formil, material, dan moral serta memenuhi rukunnya. Hubungannya dengan larangan sangat erat, karena tanpa larangan syariat tidak ada jarima. Baiklah, sekian video tentang pengertian jarima dan jinayah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.